Di sebuah desa terpencil di kawasan selatan Jawa, terdapat sebuah musola kecil yang terletak di ujung jalan setapak yang jarang dilalui orang. Desa itu seolah terlupakan oleh waktu, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota. Musola itu adalah tempat Naya, seorang perempuan muda yang juga mengajar agama di desa tersebut, menjalani sebagian besar waktunya. Naya adalah seorang wanita yang sederhana, namun hatinya selalu diliputi rasa penasaran yang tak terpuaskan. Ia memiliki keyakinan bahwa segala hal yang tak bisa dijelaskan pasti memiliki alasan dan tujuan tersendiri. Namun, di malam hari, suasana desa yang sunyi mulai terasa berbeda. Setiap malam, Naya mendengar suara-suara aneh yang datang dari musola. Bisikan halus yang terdengar seperti nama-nama yang tidak dikenalnya. Suara itu tidak hanya datang dari dalam musola, tetapi juga terkadang terdengar di luar, dari antara pepohonan yang gelap. Awalnya, Naya mencoba mengabaikan hal itu, menganggapnya hanya angin malam atau sekadar imajinasi semata. Tetapi semakin malam ia berada di musola, semakin kuat bisikan itu terdengar. Terkadang, seolah ada sesuatu yang mengamatinya. Suatu malam yang gelap, Naya memutuskan untuk tetap berada di musola setelah pengajian selesai. Lampu-lampu yang biasa menerangi ruangan kini padam, meninggalkan hanya sinar rembulan yang menerobos masuk melalui celah-celah jendela. Hening. Naya merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Semua suara malam seperti berhenti, menyisakan kesunyian yang menakutkan. Tiba-tiba, tanpa peringatan, lampu musola itu menyala kembali dengan sendirinya. Namun, bukan hanya lampu yang kembali menyala. Suara bisikan yang selalu terdengar sebelumnya kini berubah menjadi suara langkah kaki. Langkah itu datang dari koridor sempit menuju ruang utama musola. Naya membeku, tubuhnya terasa kaku, seolah ada kekuatan yang menahan geraknya. Langkah itu semakin mendekat. Naya bisa mendengar napas berat yang berhembus, seolah seseorang atau sesuatu berjalan tepat di belakangnya. Perlahan, ia berbalik. Tidak ada siapa-siapa, hanya kegelapan yang memenuhi ruangan. Kemudian, terdengar suara lain. Sebuah suara lembut yang memanggil namanya. Naya, bisik suara itu, seolah datang dari sudut gelap musola. Suara itu begitu familiar, namun tak bisa ia kenali. Suara itu bergetar dalam kegelapan, menembus jantungnya dengan ketakutan yang mencekam. Dalam ketakutan, Naya memutuskan untuk pergi, namun kakinya terasa berat. Seolah ada yang menariknya, memaksanya untuk tetap berada di tempat itu. Perlahan, ia melangkah menuju pintu keluar. Namun, saat ia menyentuh gagang pintu, suara langkah kaki itu semakin keras, beradu dengan langkahnya. Naya memutar tubuhnya, matanya mencari-cari sumber suara. Dan tiba-tiba, di ujung koridor, di bawah cahaya redup, ia melihat sebuah bayangan tinggi yang menghalangi jalannya. Bayangan itu hanya berdiri diam, seperti menunggu Naya untuk mengambil langkah selanjutnya. Wajahnya tidak terlihat, tertutup oleh bayangan kelam. Namun, aura dari sosok itu membuat Naya merinding hingga ke tulang. Tak bisa berkata-kata, Naya mundur perlahan, hingga ia terjatuh ke lantai. "Apakah kamu siap menerima panggilanku?" Suara itu terdengar sekali lagi, kali ini lebih dekat. Sebuah bisikan yang begitu halus, namun mampu memecah kesunyian yang melingkupi musola itu. Dengan seluruh keberanian yang tersisa, Naya berlari keluar, meninggalkan musola itu dengan napas terengah-engah. Hatinya berdetak keras, dan pikiran itu terus berputar, ada sesuatu yang tak beres. Sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap daripada yang bisa ia bayangkan sedang menunggunya di balik bayangan. Pada malam itu, Naya tahu bahwa perjalanan barunya, yang penuh dengan kegelapan, baru saja dimulai. Pagi hari, Naya terjaga dengan rasa takut yang masih membekas. Dalam jiwanya, matanya terpejam sejenak, mencoba mengusir bayangan malam yang mengganggu. Namun, setiap kali ia menutup matanya, bayangan sosok itu kembali muncul di benaknya. Suara bisikan itu juga terus bergema, semakin dekat dan semakin nyata. Dengan langkah lambat,
Ia bangkit dari tempat tidur, berjalan menuju jendela, dan menatap luar. Desa yang sunyi pagi itu seolah menyembunyikan sesuatu yang menakutkan. Namun, Naya berusaha mengusir rasa cemasnya. Ini hanya sebuah mimpi buruk, pikirnya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun, saat ia membuka pintu musola untuk melangkah keluar, ia melihat sesuatu yang aneh. Di jalan setapak yang biasa dilalui warga desa, ada jejak kaki besar yang membekas dalam tanah lembab. Jejak itu tampaknya baru saja tertinggal, meski tidak ada seorang pun yang tampak melintas di sana semalam. Dengan hati yang berdebar, Naya mengikuti jejak itu, melintasi area yang seharusnya aman, menuju hutan yang tak jauh dari desa. Ketika ia memasuki hutan, suasana menjadi semakin dingin dan sunyi. Pohon-pohon tinggi yang menghalangi sinar matahari menciptakan bayangan gelap yang hampir menutupi seluruh jalan. Naya merasa seolah dunia terbalik, segala sesuatu di sekitarnya mulai tampak berbeda, aneh. Langkah kakinya semakin berat, dan meskipun ia berusaha tetap tenang, hatinya mulai dipenuhi rasa khawatir yang mendalam. Tiba-tiba, di antara pepohonan yang rimbun, ia melihat sesuatu yang mencurigakan. Sebuah pintu tua, tertutup rapat dengan rerumputan liar yang melilitnya. Pintu itu tampak seperti pintu yang terabaikan, namun ada sesuatu yang membuat Naya merasa bahwa pintu ini bukanlah hal yang biasa. Sebuah dorongan tak terjelaskan membuatnya mendekat. Dengan tangan gemetar, Naya menyentuh gagang pintu yang berkarat. Saat ia memutar gagangnya, pintu itu terbuka dengan suara berderit yang mengerikan, seolah memberikan jalan bagi sesuatu yang lebih gelap untuk masuk ke dunia ini. Di dalamnya, ia melihat ruangan yang gelap, dengan udara yang terasa lembab dan berat. Ada bau tanah basah yang menyengat, dan sekelebat cahaya rembulan yang menerobos celah-celah jendela memantulkan bayangan yang aneh di dinding. Namun yang lebih mengerikan adalah suara. Suara bisikan yang sebelumnya hanya terdengar samar kini terdengar jelas, terdengar seperti seruan nama Naya, berulang kali, semakin keras dan semakin dekat. Tidak, bisik Naya dalam hati, langkahnya mundur, namun tiba-tiba sebuah suara keras memanggilnya, lebih dalam dari bisikan yang pernah ia dengar. Naya, kembali. Suara itu menggema dalam telinganya, dan Naya merasakan tubuhnya menjadi lemas. Sesuatu menahan kakinya, menariknya untuk melangkah lebih dalam ke dalam kegelapan. Seperti ada kekuatan yang tidak terlihat menariknya menuju pusat ruangan itu. Tubuh Naya bergerak tanpa ia bisa kendalikan, meskipun hatinya berteriak untuk berhenti. Di tengah ruangan, ia melihat sebuah keranda tua, berdiri di sana seolah menunggu kedatangannya. Piringan hitam berputar dengan sendirinya, mengeluarkan suara lirih yang semakin menambah ketegangan. Keranda itu terbuka sedikit, seakan-akan memberi jalan pada sesuatu yang tak terlihat. Siapa yang ada di sana? Tanya Naya dengan suara gemetar, meskipun ia tahu jawabannya sudah dekat. Tiba-tiba, sebuah tangan kering dan dingin menjulur keluar dari dalam keranda, menyentuh wajahnya dengan lembut. Naya menjerit, namun suaranya terhenti begitu saja, seperti hilang ditelan oleh kegelapan. Bayangan besar dan hitam muncul di hadapannya. Wajahnya tidak terlihat jelas, hanya bayangan yang menutupi seluruh tubuhnya. Dan seiring dengan itu, suara bisikan itu semakin dekat. Selamat datang di tempat yang tak akan pernah kamu lupakan. Naya merasa tubuhnya terhempas ke belakang, jatuh ke tanah. Saat ia membuka mata, ruang sekelilingnya tiba-tiba berubah. Hutan itu menghilang, digantikan oleh lorong-lorong gelap yang penuh dengan bayangan mengerikan. Ada sesuatu yang menunggu di ujung lorong. Sesuatu yang lebih dari sekadar makhluk hidup. Naya berusaha bangkit, namun tubuhnya terasa sangat lemah. Bisikan itu masih terdengar, semakin banyak suara yang bersatu dalam satu nyanyian gelap. Dengan susah payah, ia mencoba melangkah, namun bayangan itu terus mengikuti. Setiap langkahnya, bayangan itu semakin dekat. Naya merasa tak ada jalan kembali. Saat ia berlari, ia hanya berputar-putar dalam lorong yang seolah tak berujung. Semua yang ada di sekitarnya terasa semakin menekan, semakin gelap.
Dan pada akhirnya, ia mendengar satu suara terakhir, yang kali ini terdengar lebih keras dari sebelumnya. "Kamu tak akan pernah keluar lagi." Lorong itu semakin menelan dirinya, dan Naya tahu bahwa kali ini, dia tidak bisa melarikan diri lagi. Naya terjatuh, tidak bisa menghindar lagi. Dalam kegelapan yang penuh dengan bayangan, ia mendengar suara langkah yang datang semakin mendekat, suara yang tak akan pernah ia lupakan. Naya terjatuh ke tanah, tubuhnya terasa lemas dan berat. Matanya berputar-putar, mencoba untuk fokus, namun kegelapan yang mengelilinginya seperti memburunya. Suara langkah itu terus mendekat, berderap semakin keras, seperti bayangan yang terus mengejarnya, menunggunya untuk berhenti, untuk menyerah. Dia mencoba mengangkat tubuhnya, namun kakinya terasa tertarik ke dalam tanah, seolah ada sesuatu yang menariknya ke bawah, mengikatnya pada tempat yang sama. Naya merasakan udara yang semakin berat, semakin mencekik. Suara bisikan itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat, lebih menakutkan, seperti suara serak yang memanggil namanya dalam kegelapan. "Naya, kamu tak bisa lari dari sini." Suara itu menggema di sekelilingnya, memantul dari dinding-dinding gelap yang tak terlihat, semakin banyak, semakin menyesakkan. Dalam kebingungannya, Naya memutuskan untuk melawan. Dengan sekuat tenaga, ia meronta, berusaha bangkit dari cengkeraman kegelapan yang memegang tubuhnya. Namun langkah itu, langkah yang terus mendekat, tidak pernah berhenti. Naya bisa mendengar suara derap kaki, semakin jelas, semakin dekat. Ia menoleh ke belakang, namun tidak ada apa-apa selain kegelapan. Hanya bayangan yang semakin rapat, semakin banyak, melayang di sekitar dirinya. Kegelapan itu terasa seperti hidup, seolah-olah menginginkan sesuatu darinya. Dengan napas yang tersengal-sengal, Naya berlari. Langkahnya tergesa-gesa, tak peduli lagi dengan arah, hanya berusaha untuk melarikan diri. Lorong-lorong gelap itu semakin membingungkannya. Setiap langkah yang diambilnya justru membawa dia semakin dalam ke dalam kegelapan yang tak pernah berujung. Hati Naya berdebar kencang, rasa takut menyelimuti dirinya seperti kabut yang tebal. Dia berlari tanpa tahu apa yang sebenarnya dikejarnya. Setiap kali ia berbalik, bayangan itu ada di sana, mengejarnya. Tanpa suara, tanpa wujud yang jelas, tetapi selalu ada. Semakin lama, bayangan itu semakin memadat, semakin menyerupai sosok manusia yang berjalan dalam diam, menyusuri lorong yang sama dengan langkah yang tidak pernah berhenti. Naya mulai merasakan adanya ketakutan yang lebih dalam, ketakutan yang jauh lebih besar dari yang pernah ia rasakan sebelumnya. Di dalam lorong itu, di antara bayangan yang terus mengejarnya, ada sesuatu yang menunggu, sesuatu yang bukan hanya menakutkan, tetapi sangat mengerikan. Pada suatu titik, Naya terhenti. Matanya terfokus pada sesuatu di ujung lorong yang semakin gelap. Sebuah pintu tua, sama seperti yang ia temui di hutan sebelumnya, tetapi kali ini, pintu itu tampak lebih nyata. Namun ada sesuatu yang berbeda. Pintu itu terbuka sedikit, seperti menunggu kedatangannya. Sesuatu mengundangnya untuk masuk. Dengan langkah yang masih gemetar, Naya berjalan menuju pintu itu, namun bayangan itu tetap mengikuti. Suara derap kaki yang tak pernah berhenti terus mengikutinya, seolah memberitahu bahwa dia tak akan pernah sendirian lagi. Saat ia mendekati pintu, tiba-tiba sebuah tangan besar dan dingin menjulur keluar dari baliknya, menariknya dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Tanpa bisa melawan, Naya terjatuh ke dalam ruangan itu, dan pintu pun tertutup rapat di belakangnya, mengurungnya dalam kegelapan yang lebih pekat dari sebelumnya. Ketika matanya mulai menyesuaikan diri dengan kegelapan, Naya melihat sesuatu yang mengerikan. Di tengah ruangan, sebuah keranda tua berdiri, dikelilingi oleh bayangan yang bergerak perlahan, seperti sosok-sosok yang tak terlihat. Semua bayangan itu memandang Naya dengan tatapan yang kosong, dan Naya merasa tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak. Seolah-olah seluruh dunia ini hanya ada untuknya, dan dirinya hanyalah bagian dari kegelapan yang menghantui tempat itu. Dari dalam keranda, sebuah suara bergumam. Suara itu,
meskipun terdengar lemah, memiliki kekuatan yang luar biasa, membekukan seluruh tubuh Naya. "Kamu akhirnya datang." Suara itu datang dari dalam keranda, seolah ada sesuatu yang menunggu untuk dibebaskan. Naya merasa ketakutan yang sangat mendalam, jantungnya berdetak kencang. Semua yang ada di ruangan itu tampak hidup, bayangan-bayangan yang sebelumnya hampa kini mulai bergerak, semakin dekat. Tiba-tiba, bayangan terbesar di tengah ruangan bergerak maju, mendekati Naya. Tangan dinginnya terulur, menyentuh wajah Naya dengan lembut, namun menakutkan. Wajah itu kini jelas terlihat, bukan wajah manusia, tetapi sesuatu yang jauh lebih mengerikan, wajah yang terdistorsi oleh waktu dan kegelapan. "Naya, kamu telah datang untuk membuka pintu ini. Tidak ada jalan kembali sekarang." Dengan kekuatan yang tak terbayangkan, bayangan itu menarik Naya ke dalam keranda, ke dalam kegelapan yang tak berujung. Dan saat tubuh Naya akhirnya hilang dari pandangan, suara itu terdengar lagi, lebih keras, lebih penuh dengan kekuatan yang tidak bisa dihindari. "Selamat datang di dunia yang tak akan pernah kamu tinggalkan." Naya terperangkap dalam kegelapan abadi, dan di luar ruangan itu, suara langkah kaki semakin mendekat, semakin keras, semakin nyata. Mereka datang, tidak untuk membantu, tetapi untuk mengambil. Ketika Naya terjatuh ke dalam keranda, seluruh dunia di sekitarnya seakan lenyap. Keheningan itu terasa seperti sesuatu yang menekan, menyesakkan, hingga napasnya terasa begitu berat. Di dalam ruang yang gelap ini, Naya tidak dapat melihat apapun, hanya merasakan dingin yang semakin meresap ke dalam tubuhnya, menusuk tulang-tulangnya dengan cara yang sangat menyakitkan. Saat tubuhnya terjatuh ke tanah, Naya teringat dengan jelas akan suara itu, suara bisikan yang mengerikan, yang mengatakan bahwa ia telah masuk ke dalam dunia yang tak akan pernah ia tinggalkan. Sesuatu yang lebih dari sekadar hantu atau makhluk yang tak kasat mata. Sesuatu yang lebih mengerikan, lebih nyata dari segala sesuatu yang pernah ia bayangkan. Di dalam kegelapan itu, tubuh Naya merasa terjebak, seolah ia tak bisa bergerak lagi. Ada sesuatu yang mengikatnya, bukan dengan tali, tetapi dengan ketakutan yang semakin membelenggu dirinya. Pikirannya seolah berputar-putar, mencoba mencari jalan keluar, tetapi semakin lama, semakin ia merasa bahwa tidak ada lagi harapan. Dan kemudian, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih keras, lebih menakutkan. "Naya, tidak ada jalan keluar. Dunia ini adalah tempatmu sekarang." Suara itu datang dari berbagai arah, menggema di sekelilingnya. Setiap kata yang diucapkan seperti mencekam, membuat tubuh Naya semakin gemetar. Dia mencoba menjerit, tetapi suaranya terhenti, seolah-olah tak ada yang mendengarnya. Semua suara terhanyut dalam keheningan yang menakutkan. Dalam kegelapan yang semakin pekat, Naya merasa ada sesuatu yang bergerak di dekatnya. Sesuatu yang sangat besar, sangat berat, hingga tanah di bawahnya bergetar. Bayangan itu, yang dulu hanya bisa ia dengar langkah-langkahnya, kini hadir di depannya. Perlahan-lahan, sebuah sosok muncul dari dalam kegelapan. Naya menatapnya dengan ketakutan yang semakin dalam. Bayangan itu bukanlah sosok manusia biasa. Wajahnya yang tak terlihat dengan jelas, tetapi Naya bisa merasakan bahwa itu adalah sesuatu yang lebih tua, lebih gelap. Ada jejak kebusukan yang membungkus tubuh sosok itu, sebuah aura yang sangat kuat dan menakutkan. "Tunggu," ujar Naya dengan suara tercekat. "Siapa kamu?" Sosok itu tidak menjawab, ia hanya melangkah maju, mendekat, membawa hawa dingin yang begitu menusuk. Setiap langkah yang diambilnya seakan menggerakkan dunia ini, menciptakan getaran yang mengguncang jiwa Naya. Naya mencoba melarikan diri, berusaha untuk berdiri, namun tubuhnya terasa sangat lemah. Saat dia berusaha bergerak, sebuah tangan besar dan dingin menyentuhnya, menariknya kembali ke dalam bayangan itu. Tangan itu begitu kuat, seolah-olah ia tidak bisa melawan apapun yang ada di dalamnya. "Kamu tak akan pernah bisa lari, Naya," suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat, lebih menakutkan. "Kamu adalah bagian dari dunia ini.
Kamu sudah terperangkap. Tanpa bisa melawan, Naya merasa dirinya terhisap ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Pintu gerbang dunia yang gelap itu semakin menutup rapat, memisahkannya dari dunia luar. Naya tahu, untuk bisa keluar dari sini, dia harus menemukan kunci yang tersembunyi dalam kegelapan itu, kunci yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang berani menghadapinya. Tapi ada satu hal yang ia tahu pasti, tidak semua kunci akan membebaskan. Beberapa kunci justru mengunci mereka yang mencobanya lebih dalam. Saat sosok itu semakin mendekat, wajahnya akhirnya terbuka. Wajah yang penuh dengan luka, dengan mata yang hampa dan kosong, hanya ada kegelapan yang mendalam di dalamnya. Matanya yang kosong seakan menatap langsung ke dalam jiwa Naya. "Aku adalah penjaga dunia ini," suara itu bergema. "Kamu tidak akan pernah meninggalkan tempat ini. Kami semua di sini, kita semua terjebak." Dengan kata-kata itu, sosok itu bergerak lebih dekat, dan tubuh Naya mulai terasa semakin ringan. Waktu di sekitar mereka mulai melambat, seperti ruang dan waktu yang terhenti. Naya bisa merasakan tubuhnya semakin terangkat ke udara, dikelilingi oleh kegelapan yang semakin pekat. Lalu, suara langkah kaki terdengar lagi, kali ini semakin keras dan semakin banyak. Mereka datang. Sosok-sosok itu, bayangan-bayangan yang dulu hanya terlihat samar, kini muncul dalam jumlah yang tak terhitung. Mereka adalah penunggu, mereka adalah penghuni dunia ini, dan mereka datang untuk menyambut Naya dalam kegelapan yang abadi. Ketika Naya merasakan dirinya hampir sepenuhnya tenggelam dalam kegelapan, sebuah suara lain terdengar, suara yang berbeda. Suara yang familiar, nama yang ia kenal. "Naya, kamu harus bangun." Itu suara Ardan. Tetapi di mana dia? Dan apakah suara itu nyata, atau hanya ilusi yang ditimbulkan oleh kegelapan ini? Naya hampir tidak bisa mempercayai apa yang baru saja ia dengar. Nama itu, suara itu, Ardan. Suara yang selalu membawakan ketenangan di tengah kekacauan. Tetapi apakah suara itu nyata? Ataukah hanya permainan gelap yang semakin mencekam pikirannya? Saat ia mencoba mencari tahu, suara itu kembali terdengar, lebih jelas kali ini. "Naya, dengarkan aku, kamu tidak sendirian. Kamu bisa keluar dari sini." Naya membuka matanya, meski rasanya tubuhnya sudah tak lagi milik dirinya. Dunia di sekitarnya masih gelap gulita, penuh dengan bayangan yang bergerak tak terlihat. Ia mencoba untuk bergerak, tetapi tubuhnya terasa sangat berat, seolah tertahan oleh kekuatan yang tak terlihat. Namun, suara itu terus memanggilnya, menuntunnya, seakan membimbingnya keluar dari kegelapan. Dengan kekuatan yang tersisa, Naya berusaha meraih suara itu. Setiap langkah yang diambilnya terasa seperti melawan dunia itu sendiri. Saat tubuhnya hampir kehilangan keseimbangan, tiba-tiba kegelapan di sekitar Naya mulai terbelah. Sebuah celah cahaya kecil muncul, menembus kegelapan yang begitu pekat. "Naya, kamu harus berjalan menuju cahaya itu. Hanya dengan itu kamu bisa keluar." Suara Ardan semakin jelas, seolah sangat dekat. Naya tidak tahu apakah ia bisa mempercayai suara itu, tetapi satu hal yang pasti, di dunia yang begitu menakutkan ini, cahaya itu adalah satu-satunya harapan yang bisa ia raih. Dengan hati yang berdebar dan tangan gemetar, ia melangkah menuju celah cahaya itu. Namun, saat ia mendekat, bayangan-bayangan itu mulai bergerak lagi. Mereka muncul dari balik kegelapan, semakin banyak, semakin rapat. Naya merasakan tubuhnya semakin terkepung. Wajah-wajah tanpa mata itu muncul, menatapnya dengan kosong. Suara bisikan mereka terdengar semakin nyaring, menambah ketakutan yang meliputi dirinya. "Jangan pergi Naya, kamu tidak akan pernah bisa keluar." Setiap kata yang mereka ucapkan terasa seperti dorongan yang semakin menjatuhkan semangatnya. Tetapi Naya tidak bisa berhenti. Cahaya itu adalah satu-satunya jalan keluar. Cahaya itu, meskipun semakin jauh, tetap memanggilnya. "Aku akan ke sana," bisik Naya pada dirinya sendiri, berusaha menenangkan pikirannya. Dengan satu langkah lagi, kegelapan itu tiba-tiba pecah,
dan Naya jatuh ke dalam cahaya yang menyilaukan. Dunia di sekelilingnya berputar, dan tubuhnya terhempas jatuh ke tanah yang keras. Saat ia membuka mata, ia mendapati dirinya kembali berada di dunia nyata, di tempat yang ia kenal. Namun, ia tak merasa lega. Ada yang salah. Perasaan aneh menyelimutinya. Suasana di sekitar Naya tampak sangat berbeda dari yang ia ingat. Rumahnya yang dulu hangat kini terlihat kusam, sepi, dan tertutup oleh bayangan yang menyeramkan. Ketika Naya bangkit dan melihat ke sekeliling, ia menyadari bahwa ada sesuatu yang mengikutinya dari dunia lain. Sesuatu yang telah mengubah dunia di sekitarnya. Di langit yang kini gelap, kabut tebal menggantung rendah, dan bayangan-bayangan dari dunia yang baru saja ia tinggalkan tampak menjulur di antara pepohonan. Tiba-tiba, pintu rumah Naya terbuka dengan sendirinya, meskipun tak ada angin yang meniup. Perlahan, seseorang muncul dari dalam rumah. Wajahnya tertutup bayangan, namun Naya bisa merasakan aura kegelapan yang mengelilinginya. "Tidak, kamu bukan Ardan," gumam Naya, suaranya tercekat. Sosok itu semakin mendekat, matanya yang kosong menatap Naya dengan tajam. "Apakah kamu pikir, hanya dengan meninggalkan dunia itu, kamu bisa bebas? Dunia itu tidak akan pernah melepaskanmu Naya." Suara itu bergetar, namun tegas, menggetarkan tubuh Naya. Sosok itu semakin dekat. Kini, Naya bisa melihat dengan jelas wajahnya, wajah yang mengerikan, dengan kulit yang mengelupas dan mata yang kosong. Di belakangnya, bayangan-bayangan lainnya muncul, mematung, menunggu. "Selamat datang di dunia yang lebih gelap Naya," kata sosok itu dengan senyum yang begitu menyeramkan. Naya mundur, namun langkahnya terhenti oleh sebuah suara yang datang dari belakang. Ketika ia berbalik, ia melihat bayangan Ardan yang memudar. Tidak, itu bukan Ardan, itu hanya bayangan yang semakin menghilang. Naya mulai berlari, tetapi tidak ada tempat untuk bersembunyi. Di jalan yang semakin sempit dan gelap, bayangan-bayangan itu mengikuti setiap langkahnya, semakin banyak dan semakin dekat. Ketika ia hampir mencapai ujung jalan, sebuah tangan besar yang dingin meraih pergelangan tangannya, menariknya kembali ke dalam kegelapan yang semakin dalam. "Harus kemana lagi kamu lari Naya?" bisik suara itu, menjeratnya dengan ketakutan yang mendalam. Dengan perasaan yang semakin hancur, Naya mengetahui bahwa ia tidak akan bisa lolos begitu saja. Dunia ini telah berubah, dan ia adalah bagian darinya sekarang. Apa yang harus dilakukan Naya untuk mengakhiri semua ini? Naya merasakan tangan besar yang dingin itu mencekam pergelangan tangannya dengan kekuatan yang membuatnya terhenti. Hatinya berdebar kencang, ketakutan menyusup setiap sarafnya. Ia mencoba untuk berteriak, tetapi suara itu tenggelam dalam kekosongan yang menyelimuti. Tidak ada yang bisa mendengar. Tidak ada yang bisa menolongnya. Semua yang ada hanya bayangan gelap yang semakin menekan, membungkusnya dengan ancaman yang semakin nyata. Kegelapan itu semakin menebal. Setiap langkah yang ia ambil semakin berat, seolah dunia ini berusaha menahannya. Langit di atasnya berubah menjadi abu-abu kelam, dan kabut yang melingkupi seolah memiliki kehidupan sendiri, bergerak seperti makhluk tak kasat mata yang menunggu kesempatan untuk merenggutnya. "Kemana kamu akan lari Naya?" Suara itu berbisik lagi, kali ini lebih dekat, lebih mengerikan. Naya bisa merasakan nafas dingin yang menyentuh telinganya, dan tanpa sadar, ia menoleh ke belakang. Sosok itu ada di sana, berdiri tegak di kegelapan, wajahnya setengah tenggelam dalam bayang-bayang. Wajah itu, wajah yang ia kenal, namun tak dikenali. Itu bukan wajah Ardan, meskipun ia hampir yakin itu adalah wajah yang dulu ia cintai. Hanya saja, kali ini wajah itu rusak, berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap dan penuh kebencian. Mata kosong itu menatapnya tanpa perasaan, tanpa jiwa. "Jangan lari," kata sosok itu dengan suara rendah, penuh ancaman. "Kamu tak akan pernah bisa lepas dari sini. Dunia ini milik kita sekarang." Naya merasa tubuhnya semakin lemas, seolah semua kekuatan yang ada padanya habis dalam sekejap. Suara Ardan, suara yang dulu menenangkan,
kini terdengar semakin jauh, seperti kenangan yang mulai pudar. Bahkan ingatannya tentang rumahnya sendiri semakin kabur, seolah ia telah terperangkap dalam dunia yang berbeda, dunia yang dipenuhi kegelapan tanpa ujung. Panik mulai merayapi pikirannya. Ia berlari, meskipun kaki terasa seperti terikat batu. Setiap langkah semakin berat, namun ia tidak bisa berhenti. Jika berhenti, ia tahu ia akan terperangkap selamanya dalam dunia yang penuh dengan bayangan yang haus akan jiwa. Bayangan itu semakin mendekat, sosok yang memegangnya, dengan kekuatan yang tidak manusiawi, menyeretnya lebih dalam ke dalam kegelapan. Naya menjerit, berusaha melepaskan diri, tetapi suara itu semakin menguasai seluruh pikirannya. Mengapa kamu terus berlari, Naya? Kamu tak bisa melawan kami. Kamu milik kami. Namun, di saat-saat terakhir, ada sesuatu yang aneh. Sebuah suara halus, namun tegas, terdengar di telinganya. Naya, bangun. Itu bukan suara dari sosok itu. Itu adalah suara yang sangat ia kenal. Ardan. Tanpa pikir panjang, Naya mencoba meresapi suara itu. Semakin ia mendengarkan, semakin suara itu menguat, menembus kegelapan yang menyesakkan. Bangun, Naya. Kamu harus melawan. Dengan kekuatan yang tersisa, Naya menepis bayangan itu, memaksa tubuhnya bergerak menuju cahaya yang semakin pudar. Bayangan-bayangan itu berusaha menghalanginya, namun semakin ia melawan, semakin suara Ardan semakin jelas. Kamu bisa keluar. Kamu harus keluar. Ketika bayangan-bayangan itu semakin mendekat, Naya merasa ada sesuatu yang berubah. Kegelapan itu mulai terbelah, dan celah-celah cahaya mulai muncul, membuka jalan keluar. Sosok-sosok itu menghilang seketika, seperti tertarik kembali ke dalam dunia mereka sendiri, seperti menelan Naya yang hampir putus asa. Namun, Naya tidak sepenuhnya bebas. Ia bisa merasakan bahwa meskipun kegelapan itu menghilang, ia masih terjebak dalam perangkap yang lebih besar. Sesuatu di dunia ini tidak benar. Sesuatu yang gelap masih mengikutinya. Saat Naya melangkah keluar dari kegelapan, ia tiba di sebuah tempat yang asing. Tidak ada jalan yang ia kenal, hanya hamparan tanah yang tandus dan kabut yang mengelilinginya. Setiap langkah yang diambilnya terasa seperti melangkah lebih jauh dari kenyataan. Di depan matanya, langit yang tadinya hitam kini tampak seperti lukisan yang rusak, penuh dengan retakan yang menganga, seolah langit itu sedang mengamati dirinya. Ada sesuatu di balik kabut itu, sesuatu yang menunggunya. Ketika ia melangkah lebih jauh, suara gemerisik terdengar di belakangnya. Dengan cepat, Naya menoleh. Seorang pria muncul dari balik kabut, mengenakan pakaian lusuh, wajahnya tertutup topi hitam yang besar. Suaranya berat dan serak, namun jelas. Apakah kamu mencari jalan keluar, Naya? Naya terdiam, ketakutan melanda dirinya kembali. Pria itu, ia bisa merasakan bahwa ia bukanlah manusia biasa. Ada sesuatu yang mengerikan tentang sosok ini. Siapa kamu? Tanya Naya dengan suara terbata-bata. Pria itu tersenyum tipis, senyuman yang penuh rahasia. Aku adalah pintu yang harus kamu lewati, jika kamu ingin keluar dari sini. Tetapi, hanya sedikit yang berhasil melewati aku. Di belakang pria itu, bayangan gelap mulai bergerak, merayap mendekat. Naya bisa merasakan hawa dingin yang mengerikan menyelimuti dirinya, semakin dekat dengan kematian yang menunggu. Naya terjebak di antara dua pilihan, berhadapan dengan sosok misterius yang tampaknya bisa membantunya keluar, atau terperangkap selamanya dalam dunia gelap yang terus mengikis kesadarannya. Dengan suara bayangan-bayangan yang semakin dekat, ia tahu bahwa keputusan ini akan menentukan nasibnya. Satu hal yang pasti, pintu yang harus ia lewati adalah ujian yang lebih menakutkan dari apapun yang pernah ia bayangkan. Apa yang akan Naya pilih? Naya berdiri terpekur, tubuhnya membeku di tempat, sementara pria misterius itu tetap menatapnya dengan senyum yang tidak mengungkapkan apapun. Udara di sekitarnya terasa semakin berat, seakan setiap hembusan nafas membawa kegelapan yang semakin dekat. Bayangan-bayangan yang mengelilinginya mulai bergerak,
semakin mendekat, siap menelan siapapun yang gagal memilih dengan tepat. Pria itu bergerak perlahan, langkahnya seolah tidak menginjak tanah, melayang di atas tanah yang retak-retak seperti bumi yang tengah sekarat. Ketika dia berbicara, suaranya tidak hanya terdengar dari mulutnya, suara itu merasuk ke dalam pikiran Naya, berbisik di setiap sudut kepalanya. Semua yang kamu ketahui tentang dunia ini hanya ilusi, Naya. Tidak ada jalan keluar yang mudah. Setiap pilihanmu adalah jebakan, dan di setiap langkahmu, kamu akan semakin tenggelam. Naya berusaha mengendalikan pernapasannya, mencoba untuk tidak terjebak dalam kata-kata pria itu. Namun, rasa takut itu seperti bisa dilihat di dalam dirinya. Setiap detik yang berlalu, ia merasa semakin terjebak dalam jaring tak terlihat, tidak tahu kemana harus melangkah. Apakah kamu siap untuk berhadapan dengan kebenaran? Tanya pria itu lagi, mendekat dengan langkah-langkah yang menggema dalam kesunyian. Naya tidak bisa menjawab, tubuhnya terasa kaku, dan pikirannya semakin berputar. Semua yang terjadi sejak ia melangkah ke dalam dunia ini, semua yang dilihatnya, seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Dan sekarang, pria ini menawarkan sebuah pilihan, sebuah pintu, namun dengan harga yang sangat tinggi. Jika kamu memilih salah, kegelapan ini akan menyatu denganmu, dan kamu akan menjadi bagian dari dunia ini selamanya, kata pria itu dengan nada yang lebih dalam, hampir seperti sebuah ancaman yang diselubungi dalam kata-kata. Suara itu semakin nyata, lebih kuat, hingga Naya merasa tenggelam di dalamnya. Ia merasa seperti sedang terombang-ambing di antara dua dunia, dunia yang semula ia kenal, dan dunia yang sekarang dipenuhi bayangan, misteri, dan ancaman. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya dengan suara tercekat. Ia sudah tidak tahu lagi harus percaya pada siapa. Pria itu mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke sebuah pintu yang muncul entah dari mana, hampir tidak terlihat dalam kabut yang semakin tebal. Pintu itu, kamu hanya punya waktu sekejap untuk memilih, Naya. Ketahuilah, setelah kamu melangkah melewati pintu itu, kamu tidak akan pernah kembali. Dunia yang kamu kenal akan hilang, dan hanya kamu yang akan tahu apakah itu keputusan yang tepat atau tidak. Kegelapan mulai merayap lebih cepat, menutupi segala sesuatu di sekitarnya. Bayangan-bayangan itu kini seperti tubuh hidup yang bergerak lebih liar, semakin mendekatkan diri kepada Naya. Dia bisa merasakan cengkeraman yang ingin menelannya, bisa mendengar desisan mereka, menunggu ia membuat pilihan. Di sisi lain, pintu itu, meskipun tampak biasa saja, terasa seperti sesuatu yang jauh lebih besar. Mungkin itulah satu-satunya jalan keluar. Meskipun begitu, ia tak tahu apa yang akan terjadi setelah melangkah ke dalamnya. Semua yang ia kenal mungkin akan hancur dalam sekejap. Hatinya berdebar kencang. Ia menoleh ke belakang, hanya untuk melihat bayangan-bayangan itu semakin dekat, bergerak dengan kecepatan yang mengerikan. Semua itu hanya mengingatkan Naya tentang satu hal, waktu terus berjalan, dan ia harus memilih sebelum semuanya terlambat. Naya menarik napas panjang, mencoba untuk menenangkan dirinya. Di tengah kegelisahan yang memuncak, ia berpaling kembali ke pintu yang menunggu. Pintu itu terlihat sepi, tak ada suara, namun Naya bisa merasakan sebuah kekuatan yang tersembunyi di baliknya, kekuatan yang mengikatnya dalam pilihan ini. Keputusanmu hanya ada pada dirimu, Naya, suara pria itu mengganggu pikirannya sekali lagi. Apa yang kamu pilih? Pintu itu, atau kegelapan yang terus mengejarmu? Tiba-tiba, Naya merasa seakan ada sebuah suara yang memanggil dari dalam dirinya, sebuah naluri yang lebih dalam, lebih murni. Dalam kegamangan yang mencekam, ia akhirnya tahu apa yang harus dilakukan. Ia tidak bisa terus terjebak dalam dunia ini, dan jika ada satu-satunya cara untuk keluar, ia harus melangkah melalui pintu itu. Dengan tekad yang bulat, meskipun ketakutan masih mengisi dadanya, Naya mulai berjalan menuju pintu. Langkah demi langkah, ia mendekat, meskipun bayangan-bayangan itu semakin gencar mencoba menghalanginya. Namun, ia tidak berhenti. Setiap langkah yang diambilnya seperti mengukir jalan menuju kebebasan,
meskipun ia tahu apapun bisa terjadi di belakangnya. Sesaat sebelum ia mencapai pintu, sebuah jeritan terdengar, suara yang begitu tajam, seolah ingin merobek kesunyian malam. Naya hampir terhenti, namun ia tahu ia harus bertahan. Begitu jaraknya hanya beberapa inci dari pintu, bayangan-bayangan itu mengerubunginya, mencoba menariknya kembali. Namun, dengan satu langkah cepat, ia melangkah melewati pintu, menutup segala kegelapan yang ada di belakangnya. Namun, saat Naya menutup matanya dan menghela napas, ia merasakan sesuatu yang aneh. Pintu itu tidak menutup, ia masih bisa mendengar desisan bayangan-bayangan itu dari sisi lain. Naya terjebak, belum benar-benar bebas. Kegelapan itu masih mengintai, menunggu kesempatan untuk menariknya kembali. Begitu Naya membuka matanya, ia mendapati dirinya berada di sebuah tempat yang lebih gelap dan asing, dengan kabut yang lebih pekat dan hawa yang jauh lebih mencekam. Pintu yang baru saja ia lewati tampak tidak ada di manapun, seakan ia tak pernah melangkah ke dalamnya. Sekarang, Naya tidak hanya harus melawan bayangan, tetapi juga menghadapi dunia yang lebih mengerikan, lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan. Apa yang harus dilakukan Naya selanjutnya? Seiring kabut yang semakin tebal, Naya merasakan setiap langkahnya menjadi lebih berat. Udara di sekitarnya terasa lebih padat, hampir seperti ada yang mengikatnya dari segala arah. Langkahnya semakin lambat, tubuhnya seperti terjebak dalam gelap yang tak terhingga. Di sekitar dirinya hanya ada suara desiran angin yang kering, berbisik pelan, seolah dunia ini sudah mati, terjebak dalam keheningan yang tidak wajar. Naya menatap sekelilingnya dengan kebingungan. Ia tidak tahu apakah ia benar-benar melangkah ke tempat yang lebih aman, atau justru lebih dalam ke dalam dunia yang lebih kelam. Setiap sudut terlihat serupa, sebuah jalan panjang yang tidak pernah berujung, seakan ia berjalan dalam lingkaran yang tak pernah terputus. Kemudian, dari jauh, terdengar suara gemerisik. Semakin dekat, semakin jelas, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam kabut yang pekat itu. Naya berhenti, menahan napas, berusaha mendengar lebih jelas. Semakin lama, suara itu semakin nyaring. Tidak hanya satu, tetapi beberapa suara yang seolah-olah sedang menuju ke arahnya. Naya menahan ketakutannya, namun pikirannya terus dihantui oleh suara-suara itu. Ia tahu, sesuatu yang jahat mendekat. Tiba-tiba, sesosok bayangan muncul dari dalam kabut, berjalan perlahan-lahan ke arahnya. Wajahnya tampak kabur, namun ada satu hal yang jelas terlihat, mata yang berkilat, mencerminkan kegelapan yang ada di sekitar mereka. Naya bisa merasakan aura jahat yang kuat, menyelimuti dirinya dalam sekejap. "Siapa kamu?" Naya berusaha mengucapkan kata-kata itu, namun suaranya terdengar lebih pelan dari yang ia inginkan, seakan tenggelam dalam kekosongan tempat ini. Bayangan itu berhenti tepat di depannya. Matanya yang tajam seperti menembus jiwanya. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, sosok itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah jauh di dalam kabut. Di sana, di kejauhan, ada cahaya kecil yang tampak bergerak, seperti seberkas harapan di tengah kegelapan yang sangat pekat. Namun, Naya bisa merasakan bahwa cahaya itu bukanlah jalan keluar yang sederhana. Ada sesuatu yang tidak beres di baliknya, seperti sebuah jebakan yang menunggu untuk menelan siapapun yang berani mendekat. "Tapi bagaimana denganmu? Apa yang akan kamu pilih, Naya?" Suara pria itu, suara yang familiar, kembali terdengar di dalam kepalanya, kali ini jauh lebih keras, seperti terpantul-pantul dari dinding-dinding kabut. Naya berusaha menggigilkan dirinya, berjuang untuk mengabaikan suara itu. Dengan segala keberanian yang tersisa, ia menatap bayangan di depannya, yang kini mulai menghilang seperti asap. Seolah-olah itu hanya sebuah ilusi. Namun, ketika bayangan itu menghilang, Naya merasa tubuhnya semakin lelah. Ia telah terlalu lama terjebak dalam kebingungannya. Ketakutan semakin menumpuk, dan setiap langkah yang diambilnya terasa semakin berat, seperti ada tangan tak terlihat yang menahannya. Tiba-tiba, di dalam kabut yang semakin mengental, ia melihat sosok lain,
lebih besar, lebih gelap, dan lebih menakutkan. Dari bayangan itu, tercium bau busuk yang begitu menyengat, seolah makhluk itu telah berada di sana selama berabad-abad. Sosok itu bergerak perlahan menuju Naya, seperti predator yang siap melahap mangsanya. Hatinya berdegup kencang. Ia ingin berlari, namun kakinya seolah tertanam di tanah yang dingin dan lembab. Dalam ketakutannya, ia merasa tubuhnya tidak lagi miliknya. Ketika makhluk itu semakin dekat, bayangan-bayangan lain muncul di sekitar mereka, mengelilinginya. Mereka berbisik, suara mereka bagaikan desisan ular yang mencekam jiwa. "Jangan lari," bisik suara itu dalam gelap. "Kamu sudah memilih." Naya ingin berteriak, tetapi suara itu terbungkam dalam dada. Tangannya gemetar, dan dari dalam kabut, dia melihat bayangan-bayangan yang dulu ia kira musuh, kini mulai tampak seperti teman-teman lama. Mereka datang untuk mengantarnya. Semua itu adalah bagian dari perjalanan yang sudah ia pilih. Namun, ketakutan yang ia rasakan semakin berubah menjadi tekad. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk keluar dari dunia ini adalah dengan menghadapi bayangannya, menghadapi ketakutan yang ia simpan terlalu lama. Naya mulai menggenggam erat, meskipun lemah, keyakinannya bahwa tidak ada yang lebih menakutkan daripada hidup tanpa kebebasan. "Jika ini yang harus aku jalani, maka aku akan menghadapinya." Ketika dia berkata demikian, sosok-sosok itu mulai menghilang, menyusut dalam kegelapan, seperti asap yang tersapu angin. Naya menatap ke depan dan melihat cahaya itu lagi, lebih dekat, lebih nyata. Ada satu kesempatan, satu pilihan yang harus diambilnya. Namun, saat ia berjalan mendekat, sebuah suara terakhir, dingin dan keras, terdengar dari belakangnya, membuat tubuhnya bergetar. "Ini belum berakhir, Naya. Kamu baru saja memulai perjalanan ini." Dengan langkah yang penuh keteguhan, Naya berlari menuju cahaya itu, bertekad untuk tidak pernah kembali lagi ke kegelapan yang pernah menguasainya. Naya melangkah ke dalam cahaya, dan dunia yang dikenal sebelumnya seolah menghilang dari pandangannya. Namun, sebelum ia benar-benar mencapai cahaya itu, kabut tebal mengelilinginya sekali lagi. Keputusan apa yang akan ia hadapi selanjutnya? Dan apakah ia benar-benar akan bebas dari dunia yang menjeratnya? Pintu menuju kebenaran masih tertutup rapat, meninggalkan banyak misteri yang harus dipecahkan. Dari kejauhan, suara gemerisik yang familiar kembali terdengar, seolah mengingatkan Naya bahwa ia masih terjebak dalam sebuah labirin yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan.